Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Say Jesus, Jesus. Nothing else is better, nothing in this world, nothing in this world will do. Jesus, you're the center of everything, and everything revolves around you. Jesus, Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Hey, Jesus, Jesus.
Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah sebuah gereja komunitas yang tepat untuk belajar, memahami, dan bertumbuh dengan benar dalam Kristus. Goal Sisi berfokus pada pemuridan dengan menanamkan value atau nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kegiatan pemuridan yang diadakan yaitu Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Sport, Mesbah Keluarga, Fellowship, Pendalaman Alkitab, dan WBI. Tahukah kamu bahwa setiap talenta, bakat, waktu, dan semua yang kamu miliki dapat kamu gunakan untuk memuliakan Tuhan loh. Seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas dan menghasilkan buah. Mari bergabung dalam Goal Sisi, kita menuai jiwa bagi Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Seberapa kita yang hadir pada saat ini yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini, melambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua yang hadir pada saat ini siap untuk menikmati hadirat Tuhan. Amin. Boleh lihat samping kiri, katakan selamat menikmati anugerah Tuhan. Haleluya. Teman-teman semua, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada malam hari ini, mari kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Anugerah-Mu yang membawa kami ada sampai saat ini Tuhan. Bukti kebaikan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Dapat kami jalani, dapat kami lewati Tuhan. Kau yang menyertai kami, Kau yang memimpin langkah hidup kami Tuhan. Sungguh kami berterima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk setiap kebaikan-Mu yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, Kau mempersiapkan hati kami Tuhan, hidup kami Tuhan, Kau mau menikmati hadirat-Mu Tuhan, sukacita-Mu di tempat ini Tuhan, menikmati kebenaran firman-Mu. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan di tempat ini, biar nama-Mu Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan di tempat ini. Beracara dalam ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Biar nama Tuhan saja dimuliakan, nama Tuhan saja yang ditinggikan. Kau memulaikan ibadah kami, tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Sebab hanya pribadi-Mu yang kami butuhkan dalam kehidupan kami Tuhan. Bawa kami, tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemurahan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sama-sama kita katakan pujian ini. Bawaku lebih dalam,
masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus, dengan kuasa urapan-Mu, dengan kuasa urapan-Mu. Dari hatimu sama-sama katakan, lebih lagi, sampai Roh-Mu menguasaiku. Sama-sama katakan, Oh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Saya rindu, sungguh-sungguh kita mau katakan pujian ini. Sama-sama kita katakan, bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu, ini yang kami rindukan. Lebih lagi, menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus, dengan kuasa urapan-Mu, dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi, sampai Roh-Mu menguasai. Mari angkat tanganku, katakan, Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamah hati kami Tuhan, jamah hidup kami, jamahlah jiwa. Sungguh kuasa-Mu yang mengubahkan hidup kami Tuhan, mengubah hidup. Katakan, ku dipenuhi, yang menuntun hidupku, yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari teman-teman semua, bangkitkan imanmu, sama-sama katakan, Roh yang kudus, jamahlah jiwa kami Roh Kudus, jamahlah jiwa. Sungguh kuasa-Mu yang mengubahkan setiap hidup kami. Penuhi kami Roh Kudus, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Berjumpa Tuhan.
katakan, Roh yang kudus, Jamahlah hatiku, ini yang menjadi kerinduan kami Roh Kudus. Sungguh-sungguh katakan, kuasa-Mu mengubah yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Lagi dengan sungguh-sungguh katakan, Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Sungguh kuasa-Mu yang mengubahkan hidup kami Tuhan. Kuasa-Mu Mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Lagi katakan, Roh yang kudus, jamah setiap hati kami Roh Kudus, jamah setiap hati kami Roh Kudus. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku, menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Sekali lagi katakan, yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, penuhi kami. Yang menuntun kami, yang pegang hidup kami, Roh Kudus sahabat kami. Mari teman-teman semua, angkat suaramu, angkat penyembahanmu yang terbaik bagi Tuhan. Malam hari ini Dia minta hatimu, Dia minta hidupmu, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan mau beracara dalam hidup kita. Penuhi kami Roh Kudus, tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Sungguh kami bersyukur, Roh Kudus yang memampukan kami dalam kami menjalani hidup kami. Roh Kudus yang selalu ada bersama-sama dengan hidup kami. Ketika kami lemah, Engkau hadir Roh Kudus. Jangan pernah tinggalkan kami. Kami butuh Engkau, Holy Spirit, Holy Spirit. Oh, yang mengubahkan kami, yang menuntun langkah kami.
Satu-satunya pribadi yang sejati, satu-satunya pribadi yang sejati hanya Engkau Roh Kudus. Sungguh kuasa yang itu dahsyat Tuhan, sungguh kuasa-Mu dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Ambil alih hidup kami Tuhan, ambil alih hati kami Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan yang tadi ibadah kami, kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kami tahu, sungguh kami tahu, Engkau yang bekerja. Terus jemaat Tuhan sembah Tuhan malam hari ini, angkat penyembahan-Mu yang terbaik. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tidak dapat kami balas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terlalu baik Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami tak dapat membalas setiap kebaikan-Mu. Kami panggil nama-Mu Yesus. Kami panggil nama-Mu. Kami panggil nama-Mu kasih, setia kasih. Kami mau menyatakan Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus. Kami mau nyatakan Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selah. Mari teman-teman katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidup. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang
selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan. Ku lepas semua untuk mengenalmu. Sama-sama kita katakan, ku yakin karunia-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Ku yakin anugerah-Nya, ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Ku yakin anugerah-Nya, ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Berikan sorak-sorak yang baik bagi Tuhan kita. Haleluya. Anugerah-Mu yang memampukan kami Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kedahsyatan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, lebih lagi Tuhan, kami mau bersorak bersuka cita. Jemaat Tuhan yang siap bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari teman-teman semua kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Come on. Telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaan-Mu. Kau mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Ku mau mintakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Sing! Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku untuk ceritakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagi-Mu Tuhan segenap masa mudaku sampai akhir nafas hidupku. Dan setiap mintakan nama-Mu Yesus. Berikan sorak-sorak yang dahsyat bagi nama Tuhan kita. Oh, Kau telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaan-Mu. Sama-sama kita serukan. Ku mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampukan. Mari teman-teman semua angkat tanganmu katakan, ku mau mintakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala. One, two, go. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, ku ceritakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Katakan, bagi-Mu Tuhan segenap masa mudaku sampai akhir nafas hidupku. Dan setiap mintakan nama-Mu Yesus. Mari teman-teman semua angkat tangan kita, katakan, ya Tuhan Yesus, Kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Biar melalui kehidupan kami Tuhan di masa muda kami, Kau pakai hidup kami Tuhan.
sampai seluruh dunia tahu Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, ku ceritakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagimu Tuhan segenap masa mudaku sampai akhir nafas. Sama-sama serukan. Kan setia bintangkan nama-Mu Yesus, kan setia bintangkan nama-Mu Yesus. Oh, oh, oh. Sorakan Jesus. Saya dengan percaya kita lebih semangat memuji Tuhan, amin. Sebab Dia satu-satunya pembela kita. Yesus Tuhan. Mari jemaat Tuhan, lebih lagi kita mau meninggikan nama Tuhan kita di tempat ini. Come on. Katakan. Aku saksikan perbuatan-Mu dalam hidupku. Aku buktikan betapa besar kuasa-Mu Tuhan. Dan ku nyatakan Tuhanlah pembelaku, kataku takkan gegabah, imanku teguh dalam-Mu. Sama-sama serukan. Yesus Tuhan Raja di pihakku. Come on, Golden City. Aku saksikan perbuatan-Mu dalam hidupku. Aku buktikan betapa besar kuasa-Mu Tuhan. Sama-sama kita serukan. Dan ku nyatakan. Are you ready? Tuhanlah pembelaku, kataku akan gegabah, imanku teguh dalam-Mu. Sama-sama serukan. Yesus Tuhan Raja di pihakku. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan kita, sebab Dia satu-satunya pembela hidup kita. Yesus Tuhan. Yesus. Jadi teman-teman semua sama-sama katakan. Ku bersuka penuh, jiwaku memuliakan-Mu. Ku mau bersorak bagimu, ku mau tinggikan nama-Mu. Katakan. Berjalan di depanku, bergerak hatiku, Kau nyatakan mujizat-Mu. Tuhanlah Tuhan. Sekali lagi katakan. Ku bersuka penuh, jiwaku memuliakan-Mu. Ku mau bersorak bagimu, ku mau tinggikan nama-Mu. Kau berjalan di depanku, bergerak hatiku, Kau nyatakan mujizat-Mu. Tuhanlah kemenanganku. Let's
mujizatku, Tuhanlah kemenanganku. Berikan sorak-sorak yang dahsyat. Dia Tuhan yang membela hidup kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya, dahsyat Tuhan kita, amin. Amin, haleluya. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita. Bila setiap hati yang ada saat ini dapat ditaburi dengan firman Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kini saatnya kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bekerjalah di tempat ini melalui hamba-Mu, sebab hati kami siap untuk menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat bertumbuh dan berakar di dalam kehidupan kami, dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Haleluya. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Mari jemaat Tuhan dengan iman katakan sekali. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab pengharapan kami tak akan hilang di dalam-Mu. Amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sorak yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Segala keadaan berlimpah, waktu berlimpah maupun kurang, katakan tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia sumber kedamaian kita, beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri baru dan kesempatan baru. Nyatakan sekali Yesus
meninggalkan kami Tuhan. Sebab karena kasih-Mu kami ada sebagaimana kami ada Yesus. Haleluya. Ku cinta Kau sekali Yesus selamanya Yesus. Jemaat Tuhan, seundang mari kita sama-sama bangkit berdiri. Takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Biar jemaat Tuhan saja katakan. Amin. Biarlah pujian ini menjadi pengakuan kita bahwa sekali Yesus, selamanya Yesus. Mungkin di luar sana banyak godaan yang membuat keyakinan iman kita kadang goyah. Tapi kita tahu bahwa Yesus yang selalu menguatkan kita dengan caranya sendiri. Amin. Sekali lagi katakan. Sekali Yesus selamanya. Amin Tuhan. Biarlah pribadi Kristus menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, Ku cinta Kau selamanya. cuma Tuhan saya percaya kita masih bisa lebih dahsyat lagi. Yesus selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Kasih-Mu ada kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Jemaat Tuhan lebih dahsyat lagi. Kita menyatakan di hadapan Tuhan, katakan Sekali Yesus selamanya Yesus. ini pengakuan kami Tuhan. Harapan kami takkan hilang. Karena Engkau yang beserta dengan kami. Amin. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Mari katakan karena kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Nya Sekarang kami ada. sekarang ku Amin. ada. Amin. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Satu kali lagi katakan karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. 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 Bertahta selama-lamanya dalam hidup kami Tuhan. Tuhan yang kendalikan hidup kami, Tuhan yang pimpin langkah kami. Hari ini Tuhan kami rindu untuk belajar firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau juga berfirman di dalam hati kami Tuhan. Biar hati kami menjadi tanah hati yang subur. Agar benih firman Tuhan yang ditaburkan itu bertumbuh di dalam hati kami. Bahkan kami bisa berbuah untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang telah ambil bagian Tuhan yang membawa kami masuk ke dalam pujian dan penyembahan. Merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah rindu mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Shalom. Jangan duduk dulu. Teman-teman jemaat Tuhan sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh yang terkasih Bapak Pendeta
Albert Lintang kepada Bapak Pendeta kami persilakan. Mari sambil Bapak Pendeta ke depan kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, silakan duduk. Shalom. Saya dikasih tema iman dan pemuridan. Mari kita langsung gas saja pada iman dan pemuridan. Haleluya. Apa kaitannya iman dan pemuridan? Jadi sebelum kita melihat semuanya itu, kita terlebih dulu ke iman dulu. Iman itu Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1 berkata bahwa, belum ditampilkan, oke saya langsung kutip. Oh ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, kalau saudara baca ayat itu, maka kita akan mengerti paling tidak ada, paling sedikit dua hal kita mengerti. Yang pertama adalah iman itu dasar. Iman itu dasar. Jadi sebenarnya kita ini harus dimotivasi dari imannya kita. Apa saja yang kita kerjakan dan lakukan harus dimotivasi dari imannya kita. Dikatakan bahwa iman itu dasar, dibilang gini, bukan cuma dasar dari beberapa bagian, bukan. Tapi dibilang dasar dari segala sesuatu. Artinya sebelum kau masuk pengodokan harus didasari dengan iman. Itu. Kalau kau rasa proses pengodokannya ini tidak didasari dengan iman, ya jangan bergerak. Kan begitu simpelnya. Kalau saudara rasa saudara makan tidak didasari oleh iman, makan cuma berdasarkan karena saudara balala saja, berhenti, jangan. Karena segala sesuatu harus dari iman. Kalau saudara bekerja, kalau Anda kuliah, Anda harus mendasarinya dengan iman. Karena kalau Anda tidak mendasarinya dengan iman, kemungkinan Anda akan membuat hal-hal yang lain secara kreatif di luar dari iman Anda. Jadi iman itu harus jadi dasar dari segala sesuatu. Coba semua bilang segala sesuatu. Bilang segala sesuatuku harus dari imanku. Oh ya, tidak boleh kalau keluar dari iman. Kalau keluar dari iman, wah berarti saudara tidak beriman. Apapun yang saudara lakukan, ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang kedua adalah iman itu selain dia dasar dari segala sesuatu, dia adalah sesuatu yang terbukti. Sudah terbukti. Kalau kamu beriman, maka segala sesuatu dalam terang iman itu bukan akan terbukti, sudah terbukti. Oke, sebentar saya mau tanya-tanya cuma untuk membuktikan bagaimana saudara memandang diri saudara di dalam iman. Tapi kita akan pergi dulu ke penjelasan ini. Jadi iman itu adalah bukti dari segala sesuatu bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Jadi dia bukti sekalipun dia tidak terlihat, sekalipun kamu belum lihat, tapi dia terbukti. Itu iman. Nah sekarang apa kaitannya dengan pemuridan? Apa kaitannya menjadi murid dengan beriman? Ternyata menjadi murid itu, kata murid itu dalam bahasa Inggrisnya itu pakai kata disciple. Which is disciple itu diambil dari kata ini, disiplin. Haleluya. Berarti kalau bilang murid itu didisiplin untuk tetap berada dalam imannya. Kira-kira begitu kaitannya. Murid itu harus hidup dalam disiplin agar selalu terhubung dan terjaga di dalam imannya. Jadi jelas sekali kaitan iman dan pemuridan. Iman itu adalah dasar dan bukti bagi saudara. Pemuridan itu menjaga saudara agar tetap pada jalur dari iman Anda. Agar Anda tidak punya agar Anda jangan sampai punya dasar yang salah. Jangan sampai tidak meyakini bukti yang tidak kelihatan. Oke, karena saya sudah kaitkan ke situ, sekarang saya mau menanyakan sesuatu kepada saudara. Karena dikatakan iman itu adalah bukti dari segala sesuatu. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan.
Sudah terbukti walaupun belum kelihatan. Ya, sudah terbukti tapi belum kelihatan. Sekarang saya mau tanya pada saudara. Apakah kalau saya bilang sama saudara, kamu itu mampu mengusir setan, saudara percaya atau enggak? Berapa banyak yang percaya? Lebih banyak yang tidak percaya kan? Saya langsung saja potong begitu. Daripada mau bilang, lebih banyak yang tidak percaya ternyata ya. Itu merupakan pertanda bahwa begini, ternyata apa yang kita lakukan selama ini kurang didasari oleh iman. Kalau Anda melakukan segala sesuatu didasari oleh iman, untuk hal-hal seperti itu Anda percaya dong. Amin. Anda percaya. Harusnya percaya. Harusnya percaya. Artinya kemampuan itu ada dalam saudara, cuma belum kelihatan. Bagaimana caranya mau kelihatan? Saudara harus dimuridkan. Saudara harus jadi murid. Karena dengan jadi murid, saudara distimulasi untuk tetap ada pada jalur iman saudara. Misalnya kalau saya tanya begini, menurut saudara hidup kudus gampang atau susah? Kalau saudara menjawab bahwa hidup kudus itu susah, itu cuma menandakan bahwa memang saudara tidak mendasari kehidupan saudara oleh iman saudara. Iya kan? Karena saudara merasa hidup kudus itu susah. Padahal hidup kudus itu tidak susah kalau kita ada dalam pandangan paradigma dari iman kita kepada Yesus Kristus. Tidak susah itu hidup kudus. Saya kalau pacaran Kak deh. Tidak bisa Kak kalau enggak. Apa itu? Ya enggak tahu ya apa. Saya polos. Enggak bisa Kak kalau tidak bisa. Oh enggak bisa. Harusnya bisa. Saudara jangan mengulang kesalahan abad ke abad tentang masalah kekudusan. Jangan diulang. Oke. Ada dua hal, kalau kita mau jadi murid Kristus, ada dua bagian, dua elemen penting yang harus mengalami pendisiplinan setiap hari agar saudara tetap ada pada jalur iman. Dua hal itu namanya ini, lidah dan telinga. Sama-sama bilang lidah dan telinga. Sama-sama tunjuk, lidah dan telinga. Salah. Oh, konsentrasi masih bagus, mantap. Lidah sama telinga. Lidah dan telinga ini adalah dua hal penting yang krusial yang harus mengalami pendisiplinan. Oke, Yesaya 50 ayat keempat. Yesaya pasal 50 ayatnya yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Haleluya. Jadi yang pertama saudara, lidah seorang murid dan telinga seorang murid. Mari kita lihat dulu lidah karena dia yang ditaruh pertama. Kalau saudara baca Yakobus pasal 1, Yakobus pasal, oke kita buka saja. Mana dia itu? Yakobus pasal 1, ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi ternyata ibadah itu, tanda Anda beribadah itu dimulai dari lidah Anda. Nah lidah apa yang harus didistribusikan oleh lidah Anda? Menurut Yesaya 50 ayat 4, lidah seorang murid itu harus mendistribusikan perkataan yang memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu.
Pertimbangkan apa yang lebih banyak keluar dari mulutmu. Jangan-jangan yang lebih banyak keluar dari mulutmu adalah anjay. Jangan-jangan yang keluar dari mulut kita adalah menton tolo kau, menton bodoh. Jangan-jangan yang keluar banyak dari mulut kita adalah cerita-cerita di belakang, gosip. Ya. Sekarang kan orang bisa menceritai orang dalam doa syafaat tuh. Ya. Kan bisa. Lagi doa syafaat terus bilang, oh Tuhan, tolong Meti ya Tuhan. Saat ini dia sedang pacaran dengan orang yang tidak seiman Tuhan. Oh. Lagi pegangan tangan tapi telinga Meti. Padahal dia adalah seorang pemain tamborin Tuhan. Tolonglah Marcos Tuhan. Saya sengaja ambil nama-nama yang agak ini ya. Tolonglah Marcos Tuhan. Marcos sedang ada dalam kesusahan Tuhan. Dia sedang menghamili anak orang. Astaga. Marcos. Selesai doa syafaat apa yang kita lakukan? Tetap berdoa? Oh enggak. Selesai doa syafaat, dari mana kau tahu sis? Dari mana kau tahu bro itu Marcos? Tidak sangka aku. Lebih banyak mulutnya kemana? Ya. Ini mulut kalau kurang dimuridkan itu kayak begitu. Bocor-bocor halus cerita-cerita orang. Ternyata lidah seorang murid itu harus memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Coba pertimbangkan, kira-kira yang dekat-dekat dengan saudara merasa bersemangat enggak? Jangan-jangan yang dekat-dekat dengan saudara merasa dari yang letih lesu, begitu dekat dengan Anda tambah letih lesu. Semakin bertambah beban hidupnya gara-gara dekat dengan Anda. Habis mulutnya, oh my goodness. Pernah pertimbangkan itu? Tidak usah lihat-lihat orang lah. Kita kan gampang kalau lihat-lihat orang tuh. Memang bodoh, kalau mulutnya itu tuh, jangan kau dekat-dekat sama dia, bocor semua rahasiamu itu. Jangan dulu lihat-lihat orang. Coba lihat diri tak sendiri dulu. Lihat mikir diri tak. Kira-kira ini dirinya kita ini, kalau orang dekat-dekat dengan kita, orang yang letih lesu, kira-kira kalau dekat dengan kita bersemangat atau enggak? Atau malahan tambah jeblok, tambah terjun bebas, tambah semakin letih lesu gara-gara mulutnya kita. Waduh. Lidah seorang murid itu adalah lidah yang memberi semangat yang baru. Oke, lebih jauh tentang lidah. Yang kedua adalah lidah seorang murid itu ada di ayat yang lain. Lidah seorang murid itu yang kedua adalah lidah yang mengajar dengan lemah lembut. Mengajar dengan lemah lembut. Amsal 31 ayat 26. Amsal 31 ayat 26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Jadi mengajar dengan lemah lembut. Kita kadang-kadang mengajar tidak dengan lemah lembut. Makanya saya ingat dulu ada cerita. Ada orang Jakarta pindah kerja di Makassar. Begitu pindah kerja di Makassar penuh kepahitan. Kenapa penuh kepahitan? Gara-gara dia akhirnya curhat sama teman kantornya. Bro, aduh gua mau curhat dong. Ya orang Jakarta tuh. Gua mau curhat dong. Oh, kenapa? Iya ini, gue gak tahan banget nih sama si, anggaplah Amir ya namanya. Iya si Amir tuh, kalau misalnya gue minta apa-apa tuh gini, dia selalu bilangin gue gini. Iya bodoh. Kasar banget. Masa gue selalu dibilangin bodoh. Itu gimana ceritanya coba dibilangin dong sama Amir. Terus yang dicurhatin ini orang Makassar tuh, langsung dibilang gini. Iya memang sudah begitu toh lo dia punya anu. Langsung dia tambah kepahitan. Yang ini bilang bodoh, satu bilang tolo. Mau jadi apa saya? Tapi coba saudara menyadari begini ya. Kita ini tinggal di Makassar yang begitu-begitu jadi atmosfer. Terlalu sering toh diucapkan jadi atmosfer. Pernah rasa tidak kita itu
begitu kita, coba kamu pergi, misalnya kamu pergi ke Jawa gitu ya, minta maaf ini. Anggaplah pertukaran mahasiswa atau apalah begitu. Terus kita kalau ketemu orang-orang Jawa begitu ya, kita langsung rasa minder begitu. Langsung rasa betul-betul kita tolo dan bodoh. Langsung kayak, baru selalu alasannya kita itu kalau misalnya berkompetisi misalnya antar kampus begitu. Berkompetisi terus kita bilang, nasami kita kalah, kade dari Jawa, kita konon dari mana Ji? Tidak pernah sadar kayak begitu-begitu. Jangan kayak begitu. Saya ingat dulu pertama kali saya suka diundang-undang khotbah di pulau-pulau Jawa lah begitu ya. Kadang-kadang saya rasa minder juga, apalagi kalau lihat orang punya muka begitu ya. Tiba-tiba diperkenalkan gitu. Yang melayani kita pada hari ini adalah datang dari jauh saudara-saudara, pendeta dari Makassar, pendeta Albert Lintang. Saya waktu maju tuh muka-mukanya orang kayak, maksudnya, dan betul prasangka saya karena setelah ini kejadian bukan 1-2 kali terjadi, sering terjadi. Kalau misalnya saya habis turun, tiba-tiba pasti orang-orang di gereja tersebut yang saya layani pasti akan ngomong gini, aduh ternyata dari Makassar ada juga ya sesuatu yang baik bisa datang. Jadi maksudmu? Jadi saya suka tanya, menurut Bapak, menurut Ibu dari Makassar, iya kan Makassar itu kegemarannya berkelahi, suka demo, apa bakar-bakar, apa begitu. Yang mereka kenal Makassar yang begitu-begituan. Padahal, ya ampun. Yakin sih kalau saudara, jangan-jangan saudara juga begitu. Kalau ketemu dengan orang-orang dari, ya kebanyakan dari pulau-pulau Jawa lah ya. Begitu ketemu dengan orang-orang kayak begitu. Iya, dari Makassar di Kodong. Kenapa kah? Tapi memang karena kita ini sudah terbiasa menerima lidah yang mengajar tidak dengan lemah lembut. Itu problemanya kita orang Indonesia Timur memang. Kita kurang lemah lembut. Saudara tidak usahlah mendefinisikan lemah lembut itu dalam banyak hal. Lemah lembut itu ya sudah, tutur kata bagus, ya lemah lembut toh. Sesuatu yang dapat dikendalikan. Saya ingat satu kali saya duduk di Ambon, ada satu ibu yang kalau tegur saya, aduh luar biasa sekali. Shalom Pak, shalom Pak. Saya kadang-kadang berpikir dia lagi bilang salompas. Shalom Pak, shalom. Lembut sekali, halus sekali. Tapi satu kali dia keluar sore-sore, dia panggil dia punya anak. Kalau tidak salah nama anaknya itu Alfonso kah siapa. Dia panggil dia punya anak, dia bayangkan ya dari ujung lorong sini. Udah tahu anaknya ada di mana ya. Tapi pokoknya anaknya ada di sekitar ya 5 meter lah begitu. Dia dari ujung lorong begitu lah sana. Alfonso pulang. Kalau kau pulang beta ajar kau udah sampai. Ibu pokoknya dia berteriak-teriak. Saya langsung lihat, ibu yang lemah lembut ini. Itu. Begitu kita punya pandangan saling bertemu, langsung ibu. Pak Pendeta. Tapi memang kita begitu. Coba lihat kita kalau ajar orang. Kalau kita ajar orang, kita kalau mengajar kurang lemah lembut. Kita mengajar dengan salah kok. Ada deh, bodohnya ini. Lidah seorang murid apa? Mengajar dengan lemah lembut. Amin. Mengajar dengan lemah lembut. Lemah lembut itu berarti apa? Sebenarnya lemah lembut itu punya definisi itu adalah ini. Power under control. Kekuatan yang dikendalikan. Itu lemah lembut. Dan kekuatan yang dikendalikan pertama kali itu bukan tangan, bukan kaki. Lidah. Itu kekuatan yang perlu dikendalikan. Jaga-jaga saya lidata. Amin. Yang ketiga soal lidah. Lidah itu, lidah seorang murid itu adalah lidah yang dapat dikekang. Yaitu tadi, dikendalikan. Yakobus 1 ayat 26, itu saya sudah baca tadi. Saya lanjut yang keempat.
Lidah seorang murid adalah lidah yang tidak bercabang. Nah ini saya juga sudah singgung-singgung dari awal. 1 Timotius 3 ayat 8. Syarat untuk diaken-diaken atau orang-orang yang aktif dalam jemaat adalah haruslah orang-orang terhormat, jangan bercabang lidah. Kamu tahu itu bercabang lidah? Bercabang lidah itu begini. Bagus kalau dia kayak lagu rohani ya. Kalau kayak lagu rohani kan, kiri kananku ada Tuhan. Kamu sudah tidak tahu lagu itu ya. Oh tahu, puji Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Tapi kalau orang lidah bercabang, kiri kananku baca cerita aja. Pokoknya bawa cerita kiri kanan. Itu dia punya lagu kalau naik-naik puncak gunung. Kiri kanan kulihat saja dia sebar-sebar cerita. Jadi dia bercerita sama A, dia bercerita sama A, dia bilang, oh A lagi bercerita tentang D. Dia bilang, oh memang sih itu D, memang orangnya kayak begitu. Dia memang, udah bisa dipercaya lah, gini. Habis itu dia pergi ke D, dia lagi bercerita tentang A, dia bilang, memang betul. Saya barusan cerita sama dia, saya sudah baca-baca dia kayak begitu. Bercerita, bikin berkelahi orang. Ada yang kayak begitu di sini? Yang gara-gara bercabang lidah bikin berkelahi orang. Ada Pak teman saya, kan selalu begitu, nunjuknya teman. Teman saya Pak, padahal ini mengarah ke diri sendiri. Hati-hati saudara, lidah seorang murid itu lidah yang tidak bercabang. Yang terakhir tentang lidah adalah lidah seorang murid itu adalah lidah yang selalu mendeklarasikan pengagungan kepada Yesus Kristus. Filipi 2 ayatnya yang ke-11 berkata, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa kita. Jadi lidah seorang murid itu selalu mengagungkan Yesus. Pokoknya apa saja yang dia ceritakan, apa saja yang dia deliver dari lidahnya, itu selalu mengagungkan Yesus Kristus. Itu lidah seorang murid, tidak dibuat-buat saudara. Tidak dibuat-buat, tapi itu memang selalu terjadi. Tidak dibuat-buat. Selalu terjadi. Saya ingat di SMA, saya dulu punya teman yang awalnya saya tidak mau dekati gitu. Kan saya rasa dia terlalu kudus. Gitu. Namanya Edgar, nama teman saya ini Edgar. Ini Edgar, orang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya juga sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh salah. Tapi dia sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dia betul-betul orang yang pokoknya. Satu kali saudara, dia itu selalu taruh Alkitab di mejanya. Dia selalu taruh Alkitab di mejanya dan dia suka sekali baca Alkitab. Even kalau lagi belajar, dia suka curi-curi baca Alkitab. Ada guru-guru yang tidak suka dengan dia punya kebiasaan. Baru yang tidak suka dengan dia punya kebiasaan, guru-guru yang galak. Dan mata pelajarannya juga minta ampun. Pokoknya mengerikan. Mata pelajaran kimia, fisika. Itu yang tidak suka sama dia. Kenapa ini anak harus ada Alkitab di mejanya? Jadi satu kali dia dikasih T begitu, tiba-tiba harus mengerjakan soal. Cepat kau kerjakan soal, daripada kau baca-baca Alkitab, kerjakan soal. By the way saya sekolah dulu di SMA Katolik Cendrawasih, jadi sekolahnya sekolah Kristen lah ya. Gitu. Langsung dia kerjakan itu soal, bisa. Dites berkali-kali dengan guru yang berbeda, baik itu fisika, kimia, biologi, matematika, dia selalu berhasil. Guru-guru jadi heran. Nah, Edgar ini kalau mau cerita-cerita, dia bisa cerita biasa-biasa, bercanda biasa-biasa. Tapi semua dia punya perkataan itu selalu bilang begini, iya itu semua. Saya ini kalau tidak ditolong Tuhan Yesus, aduh mau jadi apa ini saya. Dia cerita begitu dengan sangat biasa. Pada zaman itu, my goodness, saya saja yang sesama Kristen dan sudah pelayanan pada saat itu. Saya dengar dia bercerita, saya bilang, ini jamu kok juga terlalu begitu. Biasa muko, sembunyikanlah. Sembunyikanlah dirimu di balik salib Tuhan. Acik. Padahal kita yang nendreng, ketakutan. Jangan kau bicara begitu. Tapi dia bicara kayak itu pembicaraan yang normal begitu. Temanku akhirnya mulai datang teman-temanku minta didoakan sama dia. Dia bilang, walaupun kadang-kadang ada yang minta itu bukan sungguh-sungguh meminta. Jadi misalnya datang begini, Edgar,
Doakan karena supaya besok saya tidak menyontek sama kau. Besok ulangan kimia lagi saya tidak menyontek. Langsung dia bilang, iyo Tuhan Yesus pasti tolong kok. Tuhan Yesus tolong. Langsung saya, what? Dia bisa mengucapkan hal-hal itu dengan sangat biasa. Coba kalau kita. Pasti susah lah mulutnya kita. Maksudnya kita juga pasti berpikir, kalau yang begitu-begitu di gereja kalau yang begitu-begitu nanti di panggung, kalau kita WL atau kita singers, kalau yang begitu-begitu, jami juga kita terlalu biasa maki saja. Lidah yang mendeklarasikan pengagungan kepada Yesus. Nah sekarang kita lihat telinga. Amsal 20 ayat 12. Ini prinsip. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Itu punya arti begini, ingat saudara, karena dua-duanya dibuat oleh Tuhan, itu harus dipakai untuk keperluan dan kepentingan Tuhan dalam hidupmu. Kan dibuat sama Tuhan, terus kamu pakai untuk kedagingan, tidak matching lah. Buat untuk Tuhan. Oke, lanjut. Amsal 18 ayat 15. Amsal 18 ayat 15. Hati orang yang berpengertian memperoleh pengetahuan dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya bagus, dalam terjemahan The Passion dikatakan begini. The spiritually hungry are always ready to learn more, for their hearts are eager to discover new truth. Dia mau bilang begini, orang yang lapar secara rohani itu selalu punya keinginan kuat untuk belajar lebih. Untuk belajar lebih. Lalu kemudian apa? Dia bilang telinga mereka itu menuntut pengetahuan. Tapi di bahasa Inggris tidak bilang telinga loh. Dia mau bilang itu telinga hati. Dia bilang gini, their hearts, hati mereka itu eager, itu begitu berhasrat. Eager itu begitu berhasrat, begitu pengen. Untuk apa? Discover new truth. Itu dibilang discover itu begini, discover menemukan kebenaran-kebenaran, pewahyuan-pewahyuan yang baru. Jadi telinga seorang murid itu selalu apa? Selalu tentang discover new revelation. Selalu punya apa? Usaha menemukan revelasi, pewahyuan-pewahyuan yang baru. Dia tidak terlalu berhasrat dengan cerita-cerita kosong. Dia tidak terlalu berhasrat dengan gosip-gosip terbaru. Dia tidak terlalu berhasrat dengan berita-berita terkini di seputar kehidupan sosial. Tapi telinganya itu selalu berhasrat untuk menemukan revelasi-revelasi dari Tuhan. Pewahyuan-pewahyuan dari Tuhan. Sudahkah telingamu menghauskan hal itu sedemikian rupa? Saya latih telinga saya latih, jujur. Saya latih telinga saya dan itu harus ada dalam pemuritan. Oke, yang kedua, yang selanjutnya yang ketiga adalah Amsal 23 ayat 12. Amsal 23 ayat 12, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Saya suka dalam terjemahan, lagi-lagi terjemahan The Passion, kata-kata pengetahuan itu diterjemahkan sebagai ini. Dia bilang, pay close attention to the teaching that corrects you. Perhatikan dengan teliti dan seksama kepada pengajaran yang mengkoreksi dirimu. Kita suka sama pengajaran apa? Lucu-lucu. Yang mengkoreksi. Dia bilang yang mengkoreksi dirimu. Terus dia bilang, and open, lagi-lagi telinga di sini diterjemahkan sebagai heart. Open your heart to the every word of instruction. Buka telingamu, buka telinga hatimu untuk apa? Untuk mendengar, menerima every word of instruction. Setiap perkataan-perkataan yang mengandung instruksi atau perintah. Wow. Berarti telingamu itu siap menerima perintah. Mana mau kita diperintah? Kita kan tidak suka diperintah. Tapi ternyata kalau kamu punya telinga seorang murid, maka telingamu itu selalu menginginkan word of instruction.
perkataan-perkataan yang memberikan instruksi. Itu kalau dibilang instruksi, kalau dipakai kata instruksi itu bukan perintah biasa Pak Bu. Instruksi itu adalah sebuah perintah yang dituangkan secara detail. Karena itu sudah menyangkut hal-hal yang detail untuk kamu taati. Kalau cuma perintah itu gambar besar. Misalnya perintah saya bilang gini, jangan keluar dari pintu itu. Nah, itu perintah gambar besar. Tapi kalau dibilang instruksi itu sudah dibilang gini, jangan keluar dari pintu itu sebab nanti di situ ada ini, kamu juga tidak boleh sentuh bagian itu, di situ ada listrik dan ada instruksinya. Seperti kalau kamu naik pesawat kan itu ada instruksinya. Kalau kamu mau buang air kecil, kalau kamu membutuhkan toilet ada di depan, di ini dan ada juga di belakang. Ada nanti kalau dalam keadaan darurat ada lampu yang akan menyala, itu instruksi. Detail, ya kan? Kalau saudara duduk di pesawat di pintu darurat, pasti saudara di luar dari penumpang yang lain, saudara akan mendapat instruksi yang tidak didapatkan oleh penumpang yang tidak duduk di situ. Maka saudara kalau duduk di kursi, banyak orang suka duduk di pintu darurat toh, karena di pintu darurat itu lebih luas, dia punya jarak kursi. Jadi orang duduk di situ, tapi siap-siap. Begitu kamu duduk di situ, kamu akan ditanya hal-hal yang tidak enak. Bersediakah Bapak Ibu kalau kita dalam keadaan darurat akan membukakan pintu buat, langsung kita sudah, gitu. Tapi saudara itu mendapat instruksi yang tidak didapatkan oleh penumpang lain. Saudara dikasih tahu bagaimana caranya membuka pintu. Saudara dikasih tahu bagaimana menunggu aba-aba. Saudara dikasih tahu itu instruksi. Itu instruksi. Dulu saudara saya ini ya jelek-jelek begini pelayan musik lah dulu. Gitu. WL, segitu-gitulah. Kamu tahu kelemahannya orang-orang yang melayani di hal-hal seperti itu. Nggak tahu kayaknya sampai sekarang masih ada ya. Kayak gitu. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Orang kalau pelayan musik, pujian dan penyembahan itu kebanyakan tidak dengar firman. Apalagi kalau misalnya kita ini sudah melayani lebih dari satu kali ibadah, kayaknya kita bosan gitu. Ada gereja sekarang itu punya semacam lounge gitulah ya. Saya kalau diundang kayak misalnya khotbah-khotbah di gereja-gereja di Jakarta misalnya, itu ada lounge-nya. Wah enak sekali. Jadi misalnya perantara dari ibadah satu ke ibadah duanya itu saya sudah tidak ikut praise and worship. Oleh pihak gereja digiring ke lounge. Di lounge itu langsung ditanya, Pak Pendeta mau makan siomay, nasi goreng, mie goreng. Wah ini gereja atau restoran ya? Satu kali saya sempat memberontak di salah satu gereja, saya tidak usah sebut, gereja besar lah di Jakarta. Saya ngomong begini, Pak bolehkah saya keluar dari ini lounge? Saya mau ikut pujian penyembahan. Terus gawatnya itu orang yang mendampingi saya ngomong begini, kayak Bapak mah tidak perlu pujian penyembahan. Udahlah di sini aja duduk-duduk ngopi. Saya tidak mau, saya mau memuji Tuhan. Saya keluar, saya mau memuji Tuhan. Sejak itu saya tidak diundang-undang lagi. Saya tidak tahu karena apa. Tapi yang jelas sejak itu saya tidak diundang-undang lagi. Yang saya mau bilang pada saudara itu begini. Kadang-kadang kita ini, ya dulu lah ya. Saya kalau melayani musik, begitu melayani pujian penyembahan. Jarang sekali itu kita duduk mendengar firman begitu. Karena kita rasa kayak, sudah boring sekali lah kita di gereja. Kayaknya begini begitu gitu ya. Sudah terlalu lama kita di gedung gereja begitu. Jadi waktu dengar firman biasanya ya, saya pikir ini familiar kalau saya bilang ini ya. Kita duduk di mana, pokoknya di luar. Bahkan tidak jarang cari makan di luar. Kayak gitu kejahatan-kejahatannya. Tapi itu yang mengakibatkan para pelayan-pelayan ini yang justru mereka ini yang pelayannya, mereka tidak dapat berkatnya. Banyak pelayan-pelayan seperti itu miskin word of instruction. Jadi akhirnya mereka kaget-kaget sendiri, jemaat biasa penuh dengan pengetahuan firman, saya yang melayani kering. By the way, saya ngomong begini bukan ngomong juga berdasarkan masa lalu. Sampai hari ini saya masih menerima curhatan-curhatan pemain musik-musik dari berbagai macam gereja. Yang curhat untuk bilang begini, Kak saya haus sekali firman Tuhan.
tapi saya tidak dapat firman di gereja. Iya, terus saya bilang itu salahmu sendiri juga. Soalnya apa? Kamu di gereja, kamu di mana? Ya di mana, pokoknya bukan di tempat ibadah lah. Setelah main musik, mereka ada di mana lah, mereka ada di belakang lah, mereka ada di, pokoknya begitulah. Sampai akhirnya jadi tidak punya firman Tuhan. Kamu katanya barisan pemuji, tapi tidak punya firman Tuhan. Ah itu salah satu concern yang saya harap Anda tidak mengalaminya, paling tidak di gereja ini. Baik, saya masuk bagian terakhir. Mari kita lihat bagaimana caranya Yesus memuridkan sehingga murid-muridnya itu ditumbuhkan imannya. Oke. Kita buka Matius 10. Matius pasal 10. Oke. Mungkin saya tidak akan baca bagaimana. Coba tampilkan saja dulu Matius pasal 10 ayat 1 mulai. Jadi bagian pertama itu adalah ayat 1 sampai 4. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Lalu kemudian disebutlah nama rasul-rasul itu. Saudara, kamu di dalam pemuritan, kamu itu didelegasikan otoritas. Kamu didelegasikan otoritas. Orang yang tidak punya otoritas dalam kehidupan sosialnya, sudah pasti adalah orang yang tidak pernah mendapatkan proses pemuridan. Ingat, murid is disiplin. Disciple, disiplin. Berarti tidak pernah melewati disiplin-disiplin. Kalau Anda tidak pernah melewati disiplin-disiplin, Anda akan punya masalah dengan otorisasi. Begini saudara, Anda itu punya kuasa, punya kuasa. Tapi Anda kalau tidak dimuridkan, otoritasmu untuk mengeluarkan kuasa itu Anda tidak punya. Contoh misalnya, saya ini, kita semua, Anda misalnya, saya taruh Anda lah. Anda ini punya kuasa untuk melepaskan perkataan-perkataan yang baik. Amin. Punya ya. Untuk melepaskan perkataan-perkataan yang baik. Tetapi Anda merasa bahwa Anda tidak selalu ada dalam hal itu. Kadang-kadang dan lebih banyak mungkin mulut Anda mengeluarkan hal-hal yang justru tidak baik. Keluhan misalnya, kutukan misalnya, kemarahan misalnya, makian misalnya. Kalau saudara sudah merasa begitu, terus apakah kuasa di dalam Anda itu memang benar-benar tidak ada? Ada saudara. Cuma saudara kehilangan otorisasinya. Karena saudara tidak mendisiplin mulut Anda. Dalam pemuridan Anda didisiplin. Anda didisiplin. Begitu Anda didisiplin, Tuhan Yesus dikatakan di situ di Matius 10 ayat 1 tadi dibilang apa? Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada mereka. Dan lihat kuasa itu luar biasa. Mengusir setan, mengalahkan roh-roh jahat, pokoknya semua kuasa. Dalam pemuridan itu kamu disadarkan tentang otoritasmu. Oke? Disadarkan tentang otoritas. Makanya di sini kalau belum dimuridkan, datang sama pemimpin-pemimpin gereja di sini. Jangan tunggu didatangi. Kalau soal dimuridkan, please jangan tunggu didatangi. Datangi itu, kamu punya pemimpin-pemimpin, datangi dan bilang gini, muridkan saya. Misalnya itu pemimpinnya juga tidak tahu apa itu murid. Dia pikir mungkin itu pemuridan itu adalah sejenis kue atau apa. Saya juga tidak tahu. Pokoknya datang. Tapi saya rasa tidak mungkin itu di gereja ini. Pasti di gereja ini pemimpin-pemimpinnya tahu memuridkan. Kalau saudara belum didatangi, datangi itu pemimpin-pemimpin. Lihat mereka, kenali mereka, datangi dan bilang gini, tolong muridkan saya. Tolong muridkan saya. Jangan tunggu didatangin kalau soal pemuridan. Oke? Karena kamu itu menerima kuasa. Sekarang kita pergi ke ayat 5 sampai 15. Kalau saudara pergi ke ayat 5 sampai 15, coba kamu pikir ya. Ini murid-murid baru ikut Yesus belum lama. Tiba-tiba di ayat 5 sampai 15 itu, coba kamu lihat itu pesan-pesannya Tuhan Yesus di situ. Aduh Tuhan. Terus
ayat 7 coba, ayat 7. Ayat 7. Ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dan cuma-cuma, karena itu berikanlah dan cuma-cuma. 9. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Ayat 10, ini lebih berat. Coba saudara perhatikan ayat 10. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. How come? Janganlah kamu membawa baju, 2 helai, kasut. Pokoknya jangan bawa cadangan. Kamu bisa baca terus di situ. Tapi perintah dari ayat 5 sampai ayat 10, ayat 15. Itu sebenarnya cuma mau bilang begini. Kalau kamu dimuridkan, kamu harus belajar bergantung penuh kepada Tuhan. Kamu bukan bergantung kepada figur. Bukan. Dalam jemaat yang saya gembalakan, pertama kali jemaat kami belum lama, baru 10 tahun. Tapi dalam penggembalaan, saya sudah bilang dari awal, tidak ada figur di sini selain Yesus Kristus. Jangan pernah kamu memfiguri saya. Saya terapkan itu dari kata-kata dan dari perbuatan. Saya tidak pernah saya tidak pernah saya berupaya supaya apa yang saya buat itu membuat orang itu hook kepada saya, bergantung kepada saya. Tiba-tiba orang, kalau bukan kakak yang bicara, saya tidak mau dengar. Kadang-kadang kita pemimpin merasa ini ya, terhibur sekali dengan kata, wah saya dibutuhkan. Kalau bukan saya yang bicara, mereka tidak mau dengar loh. Tahukah saudara bahwa itu tanda kemunduran, tanda kamu gagal melatih jemaatmu. Saya tidak. Dari awal anak-anak di jemaat saya, waktu itu mereka bahkan belum kuliah, masih SMA. Saya sudah gilir, ya tidak semua ya, ada beberapa saja. Ada mungkin 2-3 orang saja. Saya sudah gilir mereka khotbah hari Minggu begini. Saya rela tidak panggil pembicara, tidak panggil apa. Mereka yang khotbah, anak-anak muda. Khotbah, kalau anak muda WL sudah biasa, ya toh, khotbah. Terus khotbahnya bukan saya tidak ada, saya hadir. Saya hadir. Mereka bilang gini, jangan hadir Kak. Bagaimana bisa? Saya mau mendengar. Ya toh? Saya bunuh itu dari awal. Upaya-upaya supaya terjadinya figuritas terhadap saya bunuh dari awal. Makanya saudara, saya tidak pernah, ya segala kemuliaan bagi Tuhan. Saya itu termasuk malas sebenarnya untuk selalu bilang nama gereja saya apa, terus kemudian kasih tahu bilang, karena saya bunuh sekali itu dari awal. Buat saya pemuridan itu harus dimulai dengan menempatkan Yesus Kristus as the center, sebagai pusat. Dia pusat pujian, dia pusat pengetahuan, dia pusat penghiburan, dia pusat segala sesuatu. Saya latih itu dari awal. Karena saya tidak mau orang hanya memfiguri manusia. Saya selesai dengan kemudian mengatakan ini. Murid harus beriman untuk dapat memakai otoritas yang melepaskan kuasa Tuhan dalam diri murid tersebut. Lalu yang kedua, murid harus bekerja dan melakukan segala sesuatu dengan kebergantungan penuh kepada Tuhan. Kalau kamu sudah dikasih statement begini, berarti kamu mulai mengerti, kamu harusnya bisa memahami. Iman dan pemuridan itu memang sekait-kaitnya. Karena apa? Karena lewat pemuridan kamu diajar untuk bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Kalau saudara mengikuti pemuridan yang membuat saudara itu terarah kepada figur satu orang, figur seorang manusia, saya khawatir itu bukan pemuridan yang sehat. Minta maaf. Karena pemuridan yang sehat selalu mengarahkan orang kepada satu figur saja, Yesus Kristus.
pun kami yang memuridkan, kami harusnya hanya merupakan orang-orang yang mengarahkan semua orang murid-murid itu untuk bertumbuh ke arah Kristus. Berdosalah seorang pemurid apabila dia mengarahkan orang bertumbuh ke arah dirinya. Tidak boleh. Orang harus dibawa bertumbuh ke arah Kristus. Supaya kita mengurangi yang namanya apa? Kekecewaan terhadap pemimpin. Kita kan begitu penyakitnya. Kecewa pemimpin pindah gereja, kecewa pemimpin pindah gereja, kecewa pemimpin pindah gereja terus. Ayat terakhir saya tutup dengan ini. Lukas 10 ayat 3. Tadi saya bilang saya tutup, ini betul-betul saya tutup. Lukas 10 ayat 3. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Murid itu punya area pengutusan, bukan tempat enak. Murid punya area pengutusan itu, bayangkan ya, seperti anak domba di tengah serigala. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa memang dalam pengutusan seorang murid, murid itu harus bergantung penuh kepada gembalanya. Siapa gembalanya? Kalau di jemaat saya selalu bilang gini, bukan saya gembalanya. Yesus Kristus gembalanya. Saya ini pelaksana tugas, PLT. Saya ini PLT. Gembala sebenarnya itu Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus ini yang membuat Anda itu terlindung. Bacalah Mazmur 23, Anda akan mengerti bagaimana diutus di tengah-tengah serigala itu. Baca Mazmur 23, renungkan itu Mazmur 23, saudara akan mengerti bahwa memang area pengutusan kita itu di tempat berbahaya, tetapi tidak menjadi berbahaya karena kita punya pusat perhatian pada gembala yang agung, namanya Yesus Kristus. Itulah mengapa iman dan pemuridan terkait sangat kuat. Tuhan Yesus memberkati kita semua, haleluya. Mari saya mau berdoa sebelum saya serahkan kepada yang berwenang. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, hamba-Mu selesai berbicara, tetapi hamba berdoa agar Roh Kudus memberikan gangguan-gangguan ilahi dalam hati kami ya Tuhan. Untuk kami menyadari bahwa kami butuh untuk menjadi murid-murid Kristus. Karena dengan menjadi murid-murid Kristus, maka kami tetap berjalan di jalur iman. Kami tetap beriman, kami ada dalam jalur iman. Dan kalau kami ada dalam jalur iman, jalur kami tetap, kami akan bertumbuh ke arah Yesus Kristus Sang Firman yang juga merupakan tujuan fokus dari iman itu. Terima kasih Bapa dalam sorga. Hamba berdoa agar Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu ini kepada setiap kami yang hadir. Begitu juga dimeteraikan dalam hati hamba ya Tuhan. Setiap kami yang hadir dimeteraikan dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Sehingga kebenaran-Mu itu akan bukan hanya menjadi informasi saja bagi kami, pengetahuan bagi kami, tapi kebenaran-Mu itu akan menjadi bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Bagimulah segala pujian, hormat dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. God bless you. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua berkat Tuhan, amin. Ini berkat Tuhan melambaikan tangannya, haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur pada malam hari ini. Informasi bagi kita semua, amplop ada di depan Bapak Ibu Saudara semua, teman-teman semua. Untuk amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori. Untuk amplop yang kedua untuk digunakan kas gereja di tempat ini. Sebelum kita memberikan persembahan, mari sekali lagi kita tundukkan kepala kita berdoa. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang memberkati kami, firman-Mu yang menegur kami Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya firman-Mu Tuhan tertanam dalam hati kami dan akan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kau berkati Pastor Albert Tuhan dimanapun dia berdiri melayani, biar pengurapan yang daripada Tuhan, Tuhan terus berikan dalam kehidupannya Tuhan. Bukakan setiap rahasia firman-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan sebagai ucapan syukur limpah terima kasih. Kau telah memberkati kehidupan kami Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kau memberkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya, amin. Persembahan akan dimulai dari sebelah kiri saya, tengah dan kanan saya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
persembahan, senyum semua untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita mau nyatakan pujian ini lebih dahsyat bagi nama Tuhan kita. Sama-sama kita katakan. Hatiku bersuka penuh, jiwaku memuliakanmu, ku mau bersorak bagimu, ku meninggikan namamu. Berjalan di depanku, kau yang berperang gantiku, kau nyatakan mujizatmu, Tuhanlah kemenanganku. Hatiku bersuka penuh, jiwaku memuliakanmu, ku mau bersorak bagimu, meninggikan namamu. Berjalan di depanku, berperang untukku, kau nyatakan mujizatmu, Tuhanlah kemenanganku. Let's go! Tuhanlah pembelaku, ku tak takut, jangan gentar. Imanku teguh dalam-Mu, Yesus, Yesus Tuhan Raja di pihak. Tuhanlah pembelaku, ku tak takut, takkan gentar. Imanku teguh dalam-Mu. Sama-sama kita serukan. Yesus Tuhan Raja di pihakku, bersuka penuh, jiwaku memuliakan-Mu. Meninggikan namamu, kau berjalan di depanku, kau berperang untukku, nyatakan mujizatmu, Tuhanlah kemenanganku. Dengan sorak-sorak yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Terus berkati persembahan kita pada saat ini, silakan duduk jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk selama sepekan. Saya persilakan kepada teman-teman multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah Mesbah Keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Minggu ini akan diadakan playground, di mana setiap ground akan bermain dan berfellowship bersama di dalam Tuhan. Jangan lupa hadir ya. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor
0993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya baik, shalom. Baik, segenap jemaat sidang dan komunitas Golisi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Albert Lintang atas pelayanannya malam hari ini. Kita beri tepuk tangan lagi sekali lagi buat pelayanan malam. Haleluya. Ya, seperti yang tadi disampaikan sama Pak Pendeta Albert, kalau untuk pemuritan nggak perlu kita teriakin lagi, datengin. Di tempat ini pemuritan itu kalau nggak ketemu Selasa, Kamis, itu 2 jam. Ditambah dengan doa pelayan dan doa puasa, 1 jam, 7 jam. 1 minggu itu ada 168 jam. Dibagi, jadi kita cuma 4% ngikutin kegiatan pemuritan. Kalau 4% aja kita nggak bisa ngikutin kan sungguh terlalu ya. Makanya di sini sudah ada ground. Nah besok buat seluruh komunitas Golsisi dan jemaat Tuhan di tempat ini, besok kan libur. Jadi besok kita ada kegiatan refreshing, mini rekreasi di mana di Waterboom Grand Mall Maros. Nah masuk ke sana itu sebenarnya kalau liburan harganya 40.000. Tetapi untuk kita dikasih diskon 50%. Nanti acaranya akan dimulai, bukan acara sih, nanti kita boleh mulai masuk di sekitar 1:30. Ya 1:30 siang kita boleh masuk, nanti akan ada tim yang di sana yang menjaga. Jadi cukup bayar setengahnya 20.000. Ya, yang mengerti katakan amin. Jadi yang mau ikut langsung ke lokasi, tidak kumpul di mana-mana, langsung kumpul di depan ini, di depan tempat situ. Nanti tim akan sudah membereskan lokasinya di mana, tempat kumpulnya di mana, ya. Dan pembayarannya seperti apa nanti dibayarkan sama tim kita di sana. Cukup 20.000, biasanya 40.000. Nah kita pilih Waterboom Grand Mall Maros karena ada wahana baru yang tinggi itu yang bisa buat lempar orang dari atas ke bawah gitu ya. Jadi gamesnya nanti ada lempar-lempar orang ke bawah. Itu. Yang mau ikut katakan amin. Ya jadi ini adalah sebuah fellowship yang salah satu sebenarnya ini salah satu dari bentuk pemuritan. Ya dimana kalau kita nggak kenal kan. Coba sekarang saya tanya ini ya misalkan contoh nih. Mana Kiro kenal nggak sama yang pakai ini? Ya, siapa? Oh Dian ya, gitu aja kena. Kalau yang di sana yang pakai baju ini, itu yang berdiri. Ada yang bisikin, kan? Nah, kita perlu kenal sesama kita. Komunitas itu seperti itu. Mau bertumbuh bersama itu seperti itu. Gitu. Ya, yang setuju katakan amin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Misbah Keluarga hari Selasa diadakan di Mastori di bawah jam 7 malam. Ya. Misbah Keluarga akan diadakan, lalu kemudian hari Kamis ada playground, ikut playground juga itu salah satu bentuk pemuritan. Jadi kalau misalnya di tempat ini namanya ground, ya makanya kalau misalkan groundnya ketemu, main bareng, fellowship bareng, ketemu bareng, selalu ada kata playnya di depan, playground namanya. Itu. Lalu kemudian berikutnya, buat Bapak Ibu Saudara sekalian, adikku sekalian yang sudah bekerja dan rindu untuk membuat komunitas, kita akan bikin komunitas namanya Ground Pro. Apa itu Ground Pro? Ground khusus profesional yang sudah kerja. Karena kalau pembahasan sama mahasiswa agak susah. Soalnya kalau mahasiswa itu kumpul bahasanya Uno. Ajari Kak dulu main Uno. Aduh. Gitu ya. Siapa tahu kalau kita naik sikit main Joker. Enggak juga ya. Enggak. Salah. Gitu ya. Jadi kita akan bikin Ground Pro, nanti tolong yang mau ikut daftar ke saya akan kontak satu persatu, kita bikin grup sendiri nanti kita akan atur pertemuan pertama di mana, pertemuan berikutnya kita akan bicarakan lagi. Yang mau katakan amin. Ya, jadi yang sudah bekerja ataupun walaupun misalkan usia-usia masih muda nih, tapi sudah bekerja sudah dan rindu ikut Ground Pro, silakan ikut Ground Pro yang profesional, gitu ya.
Itu penting buat kita semua. Ingat, pemuritan dan iman itu harus berjalan bersama-sama. Tidak mungkin kita bertumbuh tanpa pemuritan. Ya, nggak mungkin kita bertumbuh tanpa pemuritan. Itu ya. Yesus di dunia ini tuh melakukan pemuritan. Makanya isu sentral gereja itu sebenarnya pemuritan. Beritakanlah Injil ke seluruh dunia, itu isunya sebenarnya isu pemuritan. Ya, bukan bagi-bagi sembako. Ada itu efek dari pemuritan. Karena kalau orang dimuridkan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa orang dimuridkan harus mengikuti teladan gurunya. Nah, kalau gurunya menyembuhkan orang dan lain sebagainya, itu kenapa dia menyembuhkan? Karena dia punya belas kasihan. Yang kita tiru belas kasihannya, bukan copy paste programnya. Yang kita lahirkan dari dalam diri kita adalah belas kasihannya. Sehingga pada saat kita melaksanakan program bagi sembako, kemudian menyembuhkan orang sakit, doakan, itu lahir dari belas kasihan. Bukan karena kita copy paste gereja sebelah. Gitu ya, bukan karena kita copy paste gereja yang lain. Tapi itu karena lahir dari belas kasihan. Yang ngerti katakan amin. Makanya ikut kegiatan-kegiatan pemuritan. Bagi yang sudah berkeluarga ada mesbah keluarga. Enggak tiap minggu loh, hanya 2 minggu 1 kali. Yang anak muda ada ground, nanti yang profesional ada ground pro. Kurang apa lagi, sekolah minggu ada sekolah minggu. Kurang opoma lagi kurang ya. Nanti kita bikinkan opoma umas namanya, usia emas. Gitu ya. Ground umas gitu ya, ground usia emas. Nah gitu, nanti kita akan bikin lagi. Gitu kan, kita doakan supaya Tuhan percayakan kita jiwa-jiwa yang banyak di tempat ini. Cuman kayaknya kalau ground umasnya berkembang, kita kayaknya harus siapkan lift supaya oma kuat naik ke atas. Gitu. Oke, baik, itu saja pengumuman dari saya. Saya harapkan kita semua dapat bergabung, berjoin bersama. Nanti kalau pulang jangan lupa bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini, saya menyambut dengan sukacita, dan nanti di belakang ada tim Aser yang akan membagikan gantungan kunci souvenir yang cantik gitu ya, akan dibagikan di depan. Jadi kalau misalkan ini ngomong saja, saya baru pertama kali hadir, akan diberikan nanti di sana di depan. Yang mau katakan amin? Oke, amin. Kalau gitu ya, nanti akan ada tim Aser. Selamat datang bagi yang baru pertama kali bergabung. Kita nggak suruh angkat tangan dan kita nggak salamin, tapi karena kita tahu minggu depan pasti datang lagi. Dan saat minggu depan datang lagi, mungkin hari ini jadi tamu, minggu depan sudah jadi keluarga. Haleluya, amin. Ya, itu saja pengumuman dari saya serahkan kembali. Puji bagi nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Say Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Say Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Sorakan mulia buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu, buat kasih setia-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya kami semua yang telah hadir pada malam hari ini, kami semua telah menerima lawatan daripada Tuhan. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain ya Bapa, kami ingin menaikkan doa pokok-pokok kami ya Bapa. Kami berdoa buat hamba-Mu yang Kau telah pakai untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Kau terus pakai hamba-Mu lebih lagi dalam pelayanan, dalam pekerjaannya Bapa. Dimanapun Engkau tempatkan hamba-Mu, biarlah melalui hamba-Mu banyak jiwa dimenangkan dan semakin banyak jiwa datang mengenal akan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi benar-benar mengambil bagian dalam setiap kehidupan kami. Pakai terus kehidupan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Kamu berdoa juga buat anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian pelayanan pada malam yang indah ini ya Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun bentuk pelayanannya ya Bapak, skala talenta
dan kemampuan yang Engkau telah percayakan dalam kehidupan mereka. Biarlah Engkau memperhitungkan dan biarlah mereka pakai hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin belum sempat hadir pada malam hari ini, entah karena sakit, entah karena pekerjaan atau berbeban berat ya Bapa. Kami berdoa buat yang sakit, Engkau angkat sakit penyakitnya, Kau adakan mujizat dalam kehidupannya ya Bapa. Biarlah mujizat Tuhan nyata bagi saudara-saudara kami yang berbeban berat juga ya Bapa, yang sedang dalam pekerjaan. Engkau terus menyertai kehidupan mereka, baik yang berbeban berat, yang akan yang mulai menjauh daripada Engkau ya Bapa. Engkau ketuk pintu hati mereka, Engkau tarik mereka kembali ya Bapa, datang kepada Engkau. Biarlah kami sama-sama datang untuk memuji dan tumbuh pengenalan akan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa secara khusus buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pengurapan Tuhan, damai sejahtera Tuhan menjadi milik bagian bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah Bapa di bangsa kami semakin banyak jiwa dibenangkan, semakin banyak hujan-hujan pertobatan. Biarlah bangsa kami melihat setiap lidah mengaku dan setiap lutut bertelut bahwa Engkau adalah Tuhan Raja di atas segala raja. Terima kasih ya Bapa buat pemerintahan kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok-pelosok negeri ini. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan segala pemerintahan yang Engkau telah percayakan untuk memimpin bangsa kami. Biarlah Engkau anugerahkan kebijaksanaan, kemurahan Tuhan menjadi milik bagian pemerintahan kami. Biarlah pemerintahan kami menjadi pemerintahan yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa secara khusus buat generasi kami saat ini ya Bapa. Engkau terus pulihkan ya Bapa. Semakin banyak godaan-godaan, hal-hal yang berusaha menjerumuskan kami ke dalam dosa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, tetap berpengharapan di dalam Engkau ya Bapa. Dan biarlah ya Bapa kami anak muda-Mu semakin meninggikan nama Engkau dan tetap berpegang teguh di dalam firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa buat Ibu Gembala kami di tempat ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dalam skala aktivitasnya, pelayanannya, apapun ya Bapa. Di masa tuanya Engkau terus memberkati, Engkau terus mengurapi. Biarlah damai sejahtera Tuhan menjadi milik bagian Ibu Gembala di tempat ini. Berdoa juga buat Pastor Ezra sebagai pemimpin dan leader kami di tempat ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau terus memberkati, Engkau terus pakai hamba-Mu lebih lagi ya Bapa. Secara khusus buat kami di tempat ini, GBI Oikumene. Biarlah melalui hamba-Mu, kami jemaat-jemaat-Mu tempat ini dipulihkan dan semakin tumbuh iman pengenalan akan Engkau ya Bapa. Buat istrinya Kak Debbie, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan sebagai tiang doa dalam keluarganya. Kau terus pakai hamba-Mu baik dalam pelayanan dan dalam kehidupannya sehari-hari. Secara khusus juga buat anaknya Dev ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau terus memberkati anak ini ya Bapa. Biarlah anak ini damai sejahtera menjadi milik bagian anak ini, dan Engkau terus menyertai pertumbuhan anak ini ya Bapa. Biarlah melalui anak ini dapat menjadi takut akan Tuhan dan dengar-dengaran kepada kedua orang tuanya. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin akan melaksanakan kegiatan ke depannya ya Bapa, baik itu ujian dan sebagainya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi rencana mereka, apapun yang menjadi ujian mereka, Engkau terus berikan hikmat, akal budi daripada Engkau, sehingga anak-anak-Mu mampu melewati semuanya itu hanya dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa buat segala rencana kami ke depannya selama sepekan ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang terus memberkati, Engkau terus menyertai ya Bapa segala rencana kami selama sepekan. Biarlah melalui kegiatan-kegiatan kami ini, kami anak-anak-Mu dimenangkan, kami anak-anak-Mu semakin bertumbuh pengenalan akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa secara khusus buat saudari kami, saudari Dini yang adiknya yang sedang sakit ya Bapa, terbaring sakit. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pemulihan daripada Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan saudari Dini ya Bapa. Dan biarlah Bapa segala makanan, obat-obatan yang ia konsumsi itu hanya daripada Tuhan. Mujizat Tuhan nyata dalam kehidupannya, mujizat kesembuhan ya Bapa Engkau adakan dalam kehidupannya.
Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini yang menjadi doa kami ya Bapa. Masih banyak yang ingin kami sampaikan ya Bapa, namun sebelum itu semuanya keluar melalui mulut kami yakin dan percaya Engkau telah melihat hati kami dan mengerti segala hati kami, dan kami yakin dan percaya Engkau akan menepatinya sesuai dengan rencanamu, dan kami akan alaskan doa kami seperti doa yang Kau telah ajarkan kepada murid-murid-Mu, dan kami akan mengucapkannya secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita dan dengarkan firman Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.